Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali, bertatap wajah, bertemu hati, mudah-mudahan menjadi sarana untuk bersilaturahmi di antara kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan usaha dakwah beliau alhamdulillah bisa mengeluarkan umat manusia dari kegelapan jahiliyah kepada cahaya Islam. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kajian kitab Bulughul Maram ya. Sebelumnya kita sudah membahas di beberapa kitab ya, beberapa bab bahasan. Yang terakhir pada bulan lalu kita sudah membahas tentang bab sutrah ya, bab tentang penghalang atau kalau kita artikan batas dalam tempat sholat itu ya, supaya apa? Supaya orang tidak lalu lalang di depan atau di hadapan kita. Nah, ini juga sebetulnya ada kaitan antara pembahasan yang telah lalu dengan pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini ya, di mana sutrah ini juga diantaranya untuk supaya kita khusyuk di dalam sholat ya. Karena kalau tidak ada sutrah, tidak ada pembatas ya, itu orang akan lalu lalang di depan kita, di hadapan kita ya, sehingga membuat sholat kita menjadi tidak khusyuk ya. Nah, ini kaitan pembahasan sebelumnya dengan pembahasan kita yang akan datang. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tegas sekali terhadap orang yang lewat di depan kita yang sedang sholat. Oleh karena itu Rasulullah memberikan arahan ketika kita sedang sholat, ada yang akan lewat di depan kita, terutama yang sudah melewati batas yang mendekati batas sutrah kita, maka kita harus halangi orang yang akan lewat itu. Ya. Dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan juga ketika sudah dihalangi tapi orang tersebut memaksa untuk lewat, boleh bagi kita untuk melakukan tindakan yang lebih lebih keras, yaitu dengan menyingkirkan dia supaya tidak lewat di hadapan kita. Nah, cuman masyarakat kita ini unik gitu ya. Terkadang ada yang melewati orang sholat tapi dengan gaya bawaan sopan santun yang sangat luar biasa. Ya, ada orang yang ketika lewat itu dengan sambil menunduk ya, kemudian ikut numpang lewat gitu. Nah, ini agak unik gitu. Tandanya dia tidak paham kalau kalau melewati orang sholat itu tidak diperbolehkan. Begitu juga banyak masyarakat yang belum paham ketika kita menghalangi seseorang untuk tidak lewat karena ketidakpahaman, akhirnya tangan kita diambil kemudian disalami. Nah, ini yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita terkait dengan hukum sutrah tadi ya. Mudah-mudahan kita dengan mengaji ini bisa memahami bahwasanya sutrah adalah bagian dari ketentuan
di dalam sholat kita. Dan bagi kita yang tidak sholat, hati-hati jangan sampai melewati orang yang sedang sholat. Nah, Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada kesempatan pagi ini kita akan masuk ke bab yang kelima tentang babul hathi ala al-khusyu' fi shalah. Bab yang mendorong kita untuk bisa khusyuk di dalam sholat kita. Ya, jadi kenapa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani meletakkan bab ini di dalam bab yang kelima, ya? Karena tadi masih nyambung pembahasannya dengan bab sutroh tadi, ya, pembatas sholat itu. Nah, beliau memasukkan pembahasan tentang sesuatu yang bisa menyebabkan kita khusyuk dalam sholat, bukan menjelaskan tentang bagaimana sholat khusyuk itu, ya. Bukan menjelaskan bagaimana kita bisa khusyuk di dalam sholat. Tapi yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram ini adalah hal-hal yang bisa menyebabkan sholat kita bisa jadi tidak menjadi khusyuk karena disebabkan banyak hal, gitu, ya. Bisa jadi kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala terganggu karena hal-hal berikut yang akan dijelaskan di dalam bab al-hatsu ala al-khusyuk fi shalah. Bab tentang anjuran atau dorongan untuk khusyuk di dalam salat. Karena memang kekhusyukan ini satu yang diharuskan di dalam kita melakukan ibadah salat. Baik khusyuk dalam gerakan ataupun posisi tubuh kita, jasad kita, maupun khusyuk di dalam hati kita. Karena khusyuk itu bukan hanya urusan hati, tapi juga terrefleksikan khusyuk itu di dalam body language kita pada saat kita sholat. Al-Imam Shadiq Ibnu Hasan bin Ali Al-Husaini Al-Qanuji itu menjelaskan al-khusyuk yaitu maknanya al-khudu, ya, ketundukan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, baik itu di dalam hati maupun dalam gerakan badan yang kita lakukan di dalam salat. Oleh karena itu beliau menyimpulkan wal khusyu'u fis sauti wal basar. Ya, khusyuk itu terrefleksi dalam suara maupun dalam cara pandang atau cara melihat, wasukun kemudian ketenangan, wattadzallul dan kerendahan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam dalam kitab Badrut Tamam disebutkan al-khudu taratan fil qalb. Yang namanya khudu atau khusyuk itu terkadang terrefleksi di dalam hati. Wa taratan yakunu min qibalil badan. Ya. Apa yang ada di dalam hati kita itu bisa muncul di dalam aktivitas kegiatan fisik kita pada saat sholat. Kasukuti seperti ketenangan kita di dalam sholat, tidak banyak gerak, itu bukti dari tanda kekhusyuan kita pada saat kita melakukan ibadah sholat. Wa yadullu ala annahu min amalil qalb hadisun ali, ya, al khusyu'u fil qalb. Sedangkan untuk memperkuat bahwasannya yang paling utama khusyuk itu adalah dalam hati, itu ada dalam hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan al khusyu'u fil qalbi. Khusyuk itu letaknya ada di dalam hati. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Ya. Wa yadullu lahu hadisun law khasha'a qalbu hadza la khasha'tu jawarihuhu. Nah, dalam dalam penjelasannya disebutkan, ya, law khasha'a qalbu, kalau hati itu khusyuk, maka kekhusyuan itu akan terrefleksi dalam setiap gerakan salatnya. Ya. Nah, ini membuktikan bahwasanya gerakan badan
ya, apa yang kita lakukan, fisik kita di dalam sholat itu menandakan kekhusyuan kita. Nah, banyak orang yang banyak nguap ya, tasawuf bahasa ininya ya, bahasa hadisnya. Banyak orang yang ketika sholat itu sering banyak nguap, gitu, banyak nguap. Nah, ini tanda ketidakkhusyuan, atau sering gagal kepala gitu kan. Ini juga tanda dari ketidakkhusyuan kita. Ya. Itu yang harus kita perhatikan di dalam sholat kita ya. Kemudian dalam hadis lain disebutkan wa a'udzubika min qalbin la yakhsha. Nah, ini saling menguatkan satu sama lain, bahwasanya ada keterkaitan antara khusyuk yang ada di dalam dalam hati ya, dalam qalbun, dengan refleksi gerakan di dalam fisik kita pada saat sholat. Waqad atalallahu al-Ghazali fil Ihya al-kalam fi dzalika wa dzakara adillatu wujubihi wa da'a an-Nawawi al-ijma' ala adami wujubi. Nah, bahasan khusyuk tentang khusyuk dalam hati itu dibahas secara lebih detail oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya. Tapi ala kulli hal, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih akan menjelaskan kepada kita dalam hadis-hadis yang beliau tampilkan di dalam kitab Bulughul Maram adalah kaitan dengan sesuatu yang mendorong kita untuk sholat dan menghilangkan ataupun menyingkirkan hal-hal yang bisa menyebabkan sholat kita menjadi tidak khusyuk. Baik, saya akan tampilkan slide-nya. Mudah-mudahan ini membantu kita untuk memberikan gambaran hal-hal yang bisa menyebabkan sholat kita menjadi tidak khusyuk. Ya. Oke. Sudah kelihatan ya Bapak Ibu sekalian ya slide-nya ya? Sudah Ustadz. Sudah Ustadz. Oke. Nah, ini hadis yang pertama di dalam kitab Bulughul Maram ya. Di mana dalam hadis pertama ini disebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalli ar-rajulu muhtasiran. Ya. Hadisnya cukup pendek ya, dari Abu Hurairah, salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang an yusalli ar-rajulu. Ya. Seorang melakukan sholat dengan muhtasiran. Ya. Muhtasiran ini banyak penjelasannya oleh para ulama. Ya. Sedangkan yang ada di dalam terjemahan ini adalah menjadi pendapat jumhur dalam terkait dengan penjelasan hadis ini. Ya. Kemudian muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wal lafdzu li Muslim, lafaz yang ditampilkan dalam hadis ini adalah lafaznya Imam Muslim. An yaj'alahu yadahu ala khasiratihi, ada berapa penjelasan, yaitu meletakkan tangannya di pinggangnya, ala khasiratihi. Tapi ini akan kita bahas lebih detail ya. Nah, sholat itu membutuhkan konsentrasi yang penuh dari kita semua, sehingga hal-hal yang bisa menyebabkan sholat tidak khusyuk itu harus dijauhi. Nah, kalau kita mengambil pendapat jumhur ulama bahwasanya dimaksud dengan muhtasiran ini sebetulnya bisa diartikan atau dijelaskan bermacam-macam maknanya ya. Ikhtisar itu kan artinya satu yang pendek gitu, suatu yang ringkas ya, atau ikhtisar itu karena dia nama bagian dari bagian tubuh kita yaitu pinggang ya. Nah, maka ulama juga menafsirkan beberapa hal terkait dengan hadis ini. Nah, kalau kita melihat pengertian ikhtisar yang dimaksud dengan pinggang, maka kita akan mendapatkan penjelasan
ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk meletakkan tangan di pinggang. Nah ini ada dua contoh, ya dua contoh makna muhtasiran di dalam hadis yang dikaitkan dengan meletakkan tangan ya. Ya yang pertama itu seperti kita tolak pinggang. Nah itu makna yang pertama, ya, tolak pinggang. Bisa juga tolak pinggang itu diartikan meletakkan tangan agak kayak tolak pinggang tapi cuma sebelah tangan itu. Ya meletakkannya di dekat lambung ya. Bisa di kiri bisa di kanan sebetulnya itu. Ya bisa dua-duanya, bisa salah satunya seperti dalam gambar ya. Bisa di sebelah kiri, bisa di sebelah kanan. Nah, ini sebetulnya pendapat yang paling rasional ketika menerjemahkan kata muhtasiran. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Rasul melarang bagi kita yang sholat untuk muhtasiran, ya salah satu pengertiannya adalah meletakkan tangan di pinggang sambil bertolak pinggang gitu. Nah, atau meletakkan tangan yang sebelah seperti orang tolak pinggang. Kenapa? Ini lebih rasional karena kalau kita melakukan hal ini tentunya akan mengganggu orang yang ada di kanan dan kiri kita pada saat kita sholat. Nah, Bapak Ibu tentu tidak nyaman ketika ada orang yang sholat di sebelah kita, tapi kemudian tata letak tangannya seperti itu, ya, karena akan mengganggu tentunya pada saat kita sholat berjamaah. Nah, di samping itu juga ada ada penjelasan yang namanya tolak pinggang ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi, gitu, ya, meletakkan tangan di pinggang ketika sholat. Makanya Sayyidah Aisyah menyampaikan kepada kita semua dari penjelasan yang ada di bawahnya itu riwayat Imam Bukhari, anna dzalika fi'lul yahud fi salatihim. Nah, meletakkan tangan dengan abdi khasiran dengan cara tolak pinggang itu merupakan perbuatan yang sering dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Yahudi biasa melakukan ini. Kita nggak tahu bagaimana sholatnya Yahudi, tapi kalau yang kita lihat di dinding ratapan yang ada di Aqsa itu, ya mereka seperti itulah meletakkan tangannya di khasirahnya itu di pinggangnya itu, ya. Nah ini kebiasaan orang-orang Yahudi yang melakukan ibadah mereka. Nah oleh karena itu dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita dilarang untuk menyerupai, ya, sebuah kaum di dalam melakukan ibadah atau aktivitas kegiatan kita. Ya, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, barang siapa yang mencontoh suatu kaum dalam ibadahnya, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Nah, dalam Islam tidak boleh kita mencontoh hal-hal yang bagian dari ibadah agama lain untuk kita lakukan. Contohnya apa? Dulu ketika di pembahasan adzan sudah kita jelaskan, sahabat itu ketika di awal-awal datang ke Madinah, mereka masih berdiskusi bagaimana cara memanggil orang untuk sholat. Sebagian mengatakan kita pakai lonceng saja untuk memanggil orang sholat. Nah, dibantah oleh sahabat yang lain, lonceng itu dipakai oleh orang-orang Nasrani untuk memanggil mereka ke gereja. Maka itu dieliminasi pendapat tersebut. Ada yang mengusulkan lagi kita pakai api saja untuk memanggil orang sholat. Nah, usulan ini kemudian juga ditolak karena apa? Api itu adalah simbol orang-orang Majusi di Persia. Makanya tidak dipakai ini api untuk memanggil orang sholat. Usulan yang lainnya pakai trompet, ya, pakai trompet. Ternyata usulan pakai trompet juga ditolak, ya. Jadi untuk memanggil orang sholat nggak pakai trompet karena apa? Karena trompet adalah salah satu bentuk ibadahnya Yahudi untuk memanggil mereka ke kelenteng-kelentengnya itu. Nah, ini salah satu contoh dari tasyabuh yang kita tidak diperbolehkan untuk tasyabuh menyerupai sebuah kaum dalam hal peribadatan. Makanya juga Bapak Ibu sekalian, kalau kita
ingat trompet itu di akhir tahun ini apa? Ya, tahun baru biasanya ya. Nah, banyak orang yang tiup trompet atau kayaknya nggak afdol kalau malam tahun baruan nggak niup trompet. Gitu. Nah, ini juga harus kita jauhi karena niup trompet tadi merupakan bentuk peribadatan orang-orang Yahudi ya, kebiasaan yang dilakukan oleh Yahudi. Nah, kita harus menghindari ya malam tahun baru atau kapanpun untuk suatu ibadah yang sifatnya meniup trompet ini. Nah, apalagi kalau di malam tahun baru kan, kalau kita beli trompet itu pasti dicobain, dijajalin, ya. Kita tahu itu trompet sudah masuk dari mulut ke mulut, dicobain bagus kak bunyinya. Gitu. Nah kalau kita beli kemudian anak atau cucu kita nyobain setiap ujung trompet itu dari mulut ke mulut, itu bakterinya luar biasa. Ya. Bakterinya ngumpul di ujung trompet itu. Nah makanya tidak perlu kita merayakan ataupun ikut-ikutan di dalam malam tahun baru untuk tiup-tiup trompet. Kayak dari sisi ibadah, ini adalah ibadahnya orang Yahudi, ya. Dari sisi kesehatan juga nggak bagus juga kita pada saat beli trompet itu ngejajalin atau nyobain bunyi apa enggak, sebab di situ akan banyak bakteri yang kumpul tuh, dan itu bisa menyebabkan penyakit ya. Nah ini kenapa Sayyidah Aisyah kemudian menjelaskan nggak boleh kita meletakkan tangan tolak pinggang pada saat kita sholat ya, baik tolak pinggangnya dua tangan ataupun salah satu tangannya. Nah kemudian juga alasan yang kedua, tolak pinggang itu ekspresi dari sikap takjub atau sombong ya. Ya sehingga sifat ini bisa meniadakan kekhusyuan di dalam sholat kita. Nah Bapak Ibu sekalian, kemudian ada juga ulama yang memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan ikhtisar. Kalau tadi secara fisik ya, maka penjelasan ulama yang lain tentang muftasiron ini adalah ya dalam hadis, yaitu sholatnya dengan ringkas atau terburu-buru, tidak ada tumak ninah. Nah, jadi ada yang menjelaskan yang dimaksud muftasiran itu adalah sholatnya tidak khusyuk. Karena apa? Karena terburu-buru, tidak tumak ninah dalam membaca surat ya, pada saat ruku ataupun pada saat sujud. Ya, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW pada saat melakukan sholat. Bahkan luar biasa panjangnya kalau beliau melakukan sholat kan. Sampai salah satu sahabat ketika ikut sholat dengan beliau, selesai surat Al-Baqarah dianggapnya Rasulullah akan ruku nih. Oh ternyata enggak, beliau nyambung ke surat Ali Imran. Dikira lagi oleh para sahabat, wah Rasulullah akan ruku nih. Ternyata enggak, Rasulullah lanjut lagi ke surat An-Nisa. Luar biasa gitu kan, 3 surat yang sangat panjang di awal awal Al-Qur'an itu dibaca dalam satu rakaat. Mungkin bagi kita yang biasa baca surat pendek ketika menghadapi atau ikut dengan imam yang bacaannya panjang, itu kekhusyuan kita menjadi kurang ya. Nah, ini juga menjadi perhatian buat kita karena Rasulullah SAW biasanya kalau dalam sholat berjamaah beliau selalu memperhatikan makmumnya. Ya kalau makmumnya itu banyak orang tua ya atau dilihat kondisinya banyak hajat, maka beliau akan memendekkan bacaan sholatnya. Dan Rasulullah SAW jarang di dalam sholat wajib itu, dalam sholat fardu mempanjangkan bacaannya. Tapi ketika dalam sholat sunnah, beliau selalu memanjangkan bacaan sholatnya. Bukan hanya dalam bacaan sholat, bacaan ayat ya atau surat, tapi beliau juga panjang ketika ruku dan sujud. Itu sujud beliau bisa kita bayangkan ya. 15 menit, 30 menit untuk ruku saja. Kemudian juga di sujudnya begitu. Nah ini beliau lakukan dalam setiap kali sholat yang sifatnya sholat sunnah, ya beliau memanjangkan. Tapi untuk sholat wajib beliau melihat kondisi jamaahnya. Bahkan beliau lebih
lebih senang untuk memendekkan sholat kalau di situ ada orang-orang yang sedang punya hajat. Suatu saat Rasulullah SAW memendekkan sholatnya karena apa? Karena terdengar ada anak kecil sedang menangis. Ya, jadi tuh anak ikut sama ibunya sholat berjamaah di masjid, kemudian dia nangis dan Rasulullah SAW memendekkan sholatnya. Sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah kenapa kok sholatnya dipendekkan? Kata Rasulullah, saya khawatir ibunya terganggu dengan anaknya yang menangis. Nah ini, masya Allah, hikmahnya Rasulullah SAW ya di dalam melihat kondisi jamaah dalam sholat. Nah kalau kita kadang sholat sendiri itu pendek, tapi sholat berjamaah dipanjangin. Nah, padahal Rasulullah SAW sebaliknya, beliau sholat sunnah itu ketika sendirian memanjangkan sholatnya, dan ketika sholat berjamaah beliau memendekkan sholatnya. Nah yang keempat, makna dari ikhtisar ini adalah ya, tidak membaca potongan-potongan ayat. Ya, ikhtisar itu larangan membaca potongan-potongan ayat. Sebagaimana Imam Malik mengatakan, uhibbu ilayya an yaqra'u suratun kamilah walau man qasarul mufassal. Saya lebih senang membaca surat itu secara utuh. Jadi satu surat, walaupun itu adalah surat qisarul mufassal, surat-surat pendek kayak Al-Ikhlas, ya, Al-Falaq, An-Nas, daripada membaca surat yang panjang namun cuma sebagian, ya. Jadi dipotong-potong. Nah ini ada ulama yang menafsirkan atau mensyarah menjelaskan makna ikhtisar itu adalah larangan untuk memotong-motong ayat yang panjang, ya, menjadi bagian-bagian pendek. Nah, oleh karena itu lebih disukai membaca itu adalah surat yang memang satu paket gitu. Ya, baca surat Al-Qadar, baca surat Zalzalah, baca surat Al-Fil itu kan satu paket tuh, menjelaskan tentang masalah tahun gajah di surat Al-Fil ya. Surat-surat Az-Zalzalah tentang gempa yang terjadi. Nah, itu surat yang satu paket itu dibaca selesai tuntas itu lebih disukai oleh Imam Malik, dan beliau mengartikan kata ikhtisar itu adalah larangan bagi kita untuk memotong-motong ayat, kecuali kalau ayat yang surat yang panjang itu kita baca sesuai dengan temanya. Contoh di dalam Al-Baqarah itu kan banyak tema sebetulnya, ya. Dari surat yang paling panjang itu banyak tema di dalam surat Al-Baqarah. Kita lihat di dalam 1 sampai 10 ayat di surat Al-Baqarah itu banyak cerita tentang bagaimana sifat-sifat orang yang mendapatkan hidayah gitu. Ya. Tentang sifat-sifat orang mukmin di situ. Kemudian di ayat ke-6-nya itu menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang kafir, yang hatinya keras dan susah untuk diubah gitu. Nah, boleh dipotong tapi sesuai dengan temanya. Itu yang menjadi pendapatnya Imam Malik bin Anas ya, sebagai pendiri mazhab Malikiyah. Jadi kita tidak main asal potong sehingga nggak ketahuan bagaimana alur cerita dari ayat-ayat tersebut. Nah ini salah satu pendapat terkait dengan larangan untuk melakukan ikhtisar atau mukhtasaran di dalam sholat. Tapi jumhur ulama lebih cenderung kepada pembahasan yang pertama, yaitu meletakkan tangan di pinggang, ya, atau tolak pinggang, atau meletakkan tangan sebelah ya di kiri atau di kanan pada pinggangnya. Nah ini penjelasan itu kenapa? Karena yang paling masuk akal, paling rasional adalah penjelasan yang pertama atau penjelasan jumhur, yaitu tidak meletakkan tangan di pinggang dengan tolak pinggang begitu ya, karena akan mengganggu kekhusyuan baik kita yang sholat maupun orang lain yang sholat bersama kita pada saat sholat berjamaah. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, hal yang bisa menyebabkan kita tidak khusyuk di dalam sholat kita. Ya. Hadisnya dari Anas bin Malik. Ini salah satu
orang yang diwakafkan oleh ibunya untuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ibunya mewakafkan Anas bin Malik untuk berkhidmat, ya, memberikan servis, memberikan pelayanan kepada baginda Nabi. Maka beliau termasuk juga yang banyak mendapatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apa yang dikatakan oleh baginda Nabi, ya, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala idza quddimal asya fabda'u bihi fa'aqbala an tusallu al-maghrib, muttafaqun alaih. Idza quddimal asya, ya, apabila makan malam telah dihidangkan, ya, idza quddimal asya, bukan isya di situ, asya. Apabila makan malam telah dihidangkan, fabda'u bihi, maka makanlah terlebih dahulu qabla an tusallul maghrib, sebelum kalian sholat maghrib. Nah, ini hadis ini menjelaskan kepada kita, ya, biasanya orang itu hilang kekhusyuannya dalam kondisi sedang lapar. Apalagi makanannya itu sudah tersedia, udah ready di hadapannya, sehingga ada orang yang kita mau makan dulu, aku mau sholat dulu. Nah, maka kalau kita mengikuti hadis ini, yang perlu kita dahulukan adalah idza quddimal asya'u fabda'u bihi. Apabila makanan telah tersedia, telah terhidang, maka mulailah dengan makan dulu. Nah, bagaimana kalau belum terhidang tapi perut sudah keroncongan? Apakah mencari makan dulu yang lebih dahulu kan, atau sholat dulu? Nah, dalam kondisi seperti ini maka Imam Ibnu Hajar al-Asqalani meletakkan hadis ini sebagai hadis yang kedua adalah sebagai rujukan bagi kita, jangan sampai rasa lapar atau makanan yang sudah tersedia itu mengganggu sholat kita, mengganggu kekhusyuan kita. Nah, makanya mendahulukan sholat, ya, mendahulukan makan itu diperbolehkan, ya, sebelum kita sholat. Makanya di sini ada penjelasan yang sangat bagus, ya. Dikatakan as-salatu silatun bainal abdi wa rabbi. Salat itu adalah hubungan kita, hubungan seorang hamba dengan Tuhannya. Yaqifu fiha baina yaday Allah azza wa jalla khashi'an mutadarrian. Karena dia itu adalah hubungan antara Tuhan dengan hambanya, maka posisi yang paling bagus adalah ketika dia menghadap Allah dengan khusyuk dan tadarru, tunduk. Yarju rahmatullah wa yakhsha iqamah. Mengharapkan kasih sayang Allah dan memunculkan rasa takut akan iqab, sanksinya. Nah, maka wa min sama yang bagi an yufarriqal abdu qalbahu min syawadili qabla dukhuli fi shalah. Sudah seharusnya seorang hamba yang ketika akan menghadap kepada Tuhannya itu membersihkan, mengosongkan hatinya dari asyawagil, kesibukan-kesibukan duniawiyah. Dikaila yadhi'u ajru, sehingga kita tidak kehilangan pahala dari sholat kita. Hatta yanalal ajra minallahi azza wa jalla kamilan ghairu manqus. Jika kita mendapatkan pahala itu full, sempurna, tidak ada yang dikurang-kurangi. Wa fi hadzal hadis yubayyin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza sadafa wad'u ta'ami waqtal 'asha uqimatis shalah al-bad'u an yakuna bi taqdimi ta'amil 'asha. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kondisinya makanan sudah terhidang, sedangkan qomat sudah dikumandangkan, maka beliau memilih untuk menyelesaikan makan malamnya dulu. Wala yata'ajjalu rajulu fi dhihabi ila shalah hatta yafrugha min ta'ami. Ya. Jangan kemudian dia terburu-buru makan, ya, sebelum karena ingin mengejar sholat, ya, sehingga makannya terburu-buru, bisa jadi kesedek, ya, nggak nyaman juga. Maka beliau memerintahkan selesaikan dulu makannya. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yudha'u lahu ta'am sawa'un kana ta'amun 'asha aw ghayra tuqamu shalah maghriban aw ghayra fala ya'ti shalah hatta yafrugha min aklihi. Nah, ini juga menjadi pendapatnya
Sayyidina Ibnu Umar, ya, anaknya Umar bin Khattab. Kenapa? Setiap kali beliau telah dihidangkan makanan, baik waktunya waktu sholat isya, waktu sholat maghrib, waktu sholat yang lainnya, tapi kalau makanan sudah terhidang, ya, fala ya'tis shalah hatta yafruga min aklihi, beliau tidak sholat dulu kecuali makanannya sudah selesai dituntaskan. Nah ini dari fikih Ibnu Umar bisa kita ambil pelajaran, ya. Fa inna min fiqhil mar'i iqbalahu ala hajjati. Ya, dari pemahaman seseorang itu kita bisa melihat bagaimana dia menyelesaikan hajatnya terlebih dahulu. Nah, ini juga Bapak Ibu sekalian menandakan bukan hanya masalah makanan, tapi juga ketika ada hajat lain yang akan mengganggu salat kita, diselesaikan hajatnya dulu. Ya. Wa qalbuhu farigun minasyawagil dunyawiyah, sehingga hatinya itu kosong atau tidak disibukkan lagi dengan urusan-urusan duniawi. Termasuk buang hajat, ya. Buang hajat BAB atau buang air kecil itu juga harus diselesaikan sebelum kita sholat. Ya. Karena menahan buang air besar ketika akan sholat itu hukumnya adalah makruh. Ya. Banyak orang yang tidak khusyuk karena menahan untuk buang air besar. Ya. Nah, kita dapat disimpulkan at-targhibu fi tajridin nafsi anisyawa dunyawi asta as-shalah. Maka hadis ini adalah himbauan kepada kita, motivasi untuk membersihkan diri kita dari kesibukan-kesibukan duniawi pada saat kita mau melakukan sholat. Nah, ini kesimpulan bahasa Indonesianya saja, ya, dan tambahan juga dari hadis-hadis yang lain. Idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghrib wa la ta'jalu an asyaikum. Ya. Kalau makanan sudah tersedia, maka jangan cepat-cepat, jangan tergesa-gesa, ya. Maka makan terlebih dahulu, ya. Kemudian kata Aisyah, idza uqimatis shalah wa hadaral asya fabda'u bil asya. Jika sudah masuk waktu sholat, ternyata makanan sudah dihidangkan, maka selesaikan dulu makanan yang dihidangkan itu. Nah, ini cerita dari Abdullah bin Umar tadi, Ibnu Umar yang mendahulukan makan, ya, ketika sudah tersedia gitu. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, kapankah makan boleh didahulukan dari sholat? Nah, makanya Imam An-Nawawi menjelaskan, ya, fa idza dhaqa bihaisu law akala aw tatahara kharaja waqtu sholati shalla ala halihi muhafadzan ala hurmatil waqt. Nah, kalau waktunya sempit, maka kalau kita makan dulu kemudian kita menjadi kehilangan waktu sholat, maka para ulama bersepakat mendahulukan sholat ketimbang makan, ya, karena waktunya sangat sempit, gitu. Sehingga boleh mendahulukan makan terlebih dahulu kalau memang waktunya leluasa. Contohnya apa? Ketika jam istirahat nih bagi teman-teman yang kerja, ya, ternyata lapar, kan sholat zuhur waktunya agak panjang gitu, ya, maka boleh mendahulukan makan dulu kemudian baru sholat. Nah, itu karena diambil dari hadis ini dan juga contoh yang diberikan oleh para sahabat dan disampaikan oleh Ummul Mukminin juga oleh Aisyah, ya. Nah, ini pendapatnya Imam Nawawi dengan jumhur ulama, lau akala au tatahara kharaja waqtu sholati shalla ala halihi, ya, muhafadzatan ala hurmatil waqti wala yajuzu ta'khiruha. Kalau waktunya pendek maka sholat lebih diutamakan sehingga kita tidak hilang waktu sholat itu. Hadis yang ketiga kaitannya dengan menyingkirkan, memindahkan pasir atau kerikil ketika sedang sholat. Nah, ini kalau di zaman Rasulullah SAW memang banyak terjadi karena apa? Alas pada saat sholat itu belum ada, jadi yang menjadi alasnya adalah pasir. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan hal ini juga terjadi di tengah-tengah kita, ya. Hadisnya dari Abu Dzar, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum fi shalah fala
yamsahil hasa fa inna rahmata tuwajihuhu. Ya. Rawahul khamsa bi isnadin sahihin wa zada Ahmad, ya, wahidatan auda. Satu kali saja atau tinggalkan. Dalam hadis yang lain dari Mu'aikib itu dijelaskan tanpa adanya ilat, tanpa ada alasan hukum, gitu ya. Nah, ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita, ya, bahwasanya salah satu yang bisa menyebabkan salat kita tidak khusyuk adalah membersihkan kening kita yang apa namanya, kalau kita sujud kemudian banyak pasir atau debu yang nempel di kening kita. Kita main-main, bukan main-main ya, apa namanya, membersihkan kening kita itu pada saat sedang sholat, ya. Nah, ini bisa merusak sholat kita, gitu ya. Bisa merusak. Atau bahkan ketika kita mau sujud melihat tempatnya agak kotor, kemudian kita bersihin dulu gitu. Nah, ini juga dapat merusak sholat kita. Nah, oleh karena itu hal-hal yang seperti ini tidak boleh kita lakukan, ya, karena ada juga jamaah-jamaah yang apa namanya sholat kemudian disibukkan dengan membersihkan tempat sujudnya. Ya. Kalau hal itu dilakukan sebelum sholat nggak masalah. Tapi kalau ini dilakukan ketika kita sudah takbiratul ihram, nah, maka ini yang diwanti-wanti dalam hadis ini. Apabila kalian telah sedang melakukan sholat, ya, wala yamsahil hasa. Jangan kemudian menyingkirkan debu atau tanah, atau hasa itu lebih diartikan tuh batu-batu kecil, ya, batu-batu kecil. Fa inna rahmatan tuwajibuhu, karena bisa jadi di situ ada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, di butiran-butiran debu itu. Ini menjadi ilat hukumnya, ya. Jadi ilat hukum kenapa tidak dibersihkan. Nanti kalau mau dibersihkan setelah sholat saja, gitu. Makanya ada hadis yang menjelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika salam ke kiri dan ke kanan selesai sholatnya, beliau mengusap wajah. Mengusap wajah untuk apa? Untuk menghilangkan debu-debu yang menempel pada saat beliau tadi sholat. Nah, ini kaitan dengan mengusap wajah setelah sholat. Kalau nggak ada debunya, ngapain diusap, kan gitu. Itu mafhum mukhalafahnya. Ya, jadi Rasulullah SAW mengusap wajah setelah sholat itu ketika ada debu yang menempel di wajah beliau, dan itu wajar karena beliau ketika sujud itu di masjid yang alasnya adalah pasir, bukan tehel, bukan karpet seperti kita. Nah, itu sehingga kita tidak diombang-ambing pada saat sholat dengan membersihkan tempat sujud atau wajah kita. Nah, ini walaupun larangannya makruh, tapi dia bisa mengurangi kekhusyuan sholat kita karena kita melakukan hal yang demikian. Nah, sebetulnya bukan hanya membersihkan tempat sujud kita atau membersihkan debu-debu yang menempel, banyak gerakan-gerakan yang bisa juga menghilangkan kekhusyuan. Ya, orang yang sering garuk kepala ataupun banyak gerakan lainnya ketika sholat itu juga dapat mengurangi kalau kita kiaskan, analogikan dengan mengusap wajah ataupun membersihkan tempat sujud dari debu-debu itu. Hadis yang selanjutnya adalah dari Aisyah. Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an iltifat fi shalah, tentang hukumnya nengok-nengok di dalam sholat, menoleh, ya, lirak-lirik, tengok-tengok di dalam sholat. Apa kata baginda Nabi? Huwa istilasun yastalisu syaitan min shalatil abdi. Ini adalah copetan, ya, copetan yang dilakukan setan terhadap sholat seorang hamba. Karena bisa jadi ketika kita takbir Allahu Akbar itu, ya, lagi khusyuk-khusyuknya sholat, kemudian ada sesuatu yang menarik sampai kita menoleh atau nengok-nengok untuk melihat pemandangan atau apalah gitu, yang kata Rasulullah itu adalah copetannya setan tuh, untuk menghilangkan atau mengganggu sholat kita, ya.
Makanya baginda Nabi melarang iya kawal iltifat fi shalah fa innahu halakatun fa in kanat fala budda fa fit tatawu. Ya, kata Nabi, hindarilah dari tengok-tengok kita dalam sholat, ya. Itu hanya tengok-tengok kepalanya doang gitu kan, apalagi seluruh badannya nggak boleh ya. Karena ia merusak dan jika memang terpaksa lakukan dalam sholat sunnah. Nah, tambahan sholat sunat ini ada perdebatan ya, apakah apa namanya sholat sunat termasuk dilarang juga untuk tengok-tengok atau tidak. Tapi yang terpenting adalah bagi kita menjaga khusyuan itu adalah menjaga aktivitas fisik kita pada saat sholat. Apa yang ada di dalam hati itu terrefleksikan di dalam fisik kita pada saat kita sholat. Termasuk tengok-tengok ini, ya, tengok-tengok secara jasad maupun tengok-tengok secara kalbu hati. Nah, kalau secara jasad itu bisa jadi membatalkan sholat kita. Karena apa? Karena bisa jadi apa namanya kita keluar dari menghadap kiblat. Ya. Dengan banyak gerakan itu kita akhirnya tidak sesuai dengan arah kiblat lagi. Sedangkan perintah sholat itu adalah menghadap kiblat. Nah itu Bapak Ibu sekalian terkait dengan hal-hal yang bisa merusak kekhusyuan sholat kita, dan yang lainnya adalah meludah. Ini juga meludah bisa apa namanya pada saat kita sholat bisa menghilangkan kekhusyuan, apalagi sholatnya berjamaah gitu ya. Makanya baginda Nabi menjelaskan jangan sekali-kali ia meludah ke hadapannya dan ke samping kanannya, tapi ke samping kirinya di bawah telapak kakinya. Nah ini apa hikmahnya Rasulullah SAW merintahkan untuk apa namanya, kalaupun perlu meludahlah ke kaki sebelah kiri. Tapi ini kondisinya adalah pada saat di zaman beliau belum ada apa namanya, belum ada tehel, belum ada ubin ya, masih apa pasir, sehingga kalau meludah itu langsung terserap tanah. Nah para ulama apa namanya menyikapi kalau seandainya kita memang perlu berludah, maka siapkan tisu atau sapu tangan ya. Boleh kita ambil dari kantong kita ya, ambil kantong kita kemudian kita meludah dan kita simpan lagi. Nah, kenapa ini hadis ini disampaikan? Karena bisa jadi dengan meludahnya seseorang bisa menghilangkan kekhusyuan. Ya, menghilangkan kekhusyuan siapa? Baik dirinya maupun orang yang berjamaah yang ikut dengan dia. Nah, begitu juga dengan menyingkirkan sesuatu yang bisa menyebabkan orang menjadi hilang khusyuan. Ini di rumah Sayyidah Aisyah pernah beliau memasang tirai hordeng yang hordengnya itu banyak gambarnya. Ya kalau kita lihat sekarang kan banyak tuh mukena anak-anak ya, mukena ataupun sejadah anak-anak yang gambarnya luar biasa kreatif gitu ya. Di mukena itu gambarnya mainan atau gambar Ipin Upin, gambar Spiderman dan lain sebagainya. Di sejadahnya juga demikian. Nah, Rasulullah SAW saja yang ketika itu di rumahnya dipasang tirai, dan dipasang hordeng yang ada gambarnya, itu mengganggu beliau gitu. Ketika melihat gambar di hordeng, itu sangat mengganggu beliau. Makanya kemudian hordeng itu dilepas ya, karena mengganggu kekhusyuan pada saat sholat. Orang ketika apa namanya ketika takbiratul ihram di depannya ada gambar-gambar, ada apalah lukisan dan lain sebagainya, pasti apa dia akan melihat gambar itu. Bukan cuma gambar, tulisan juga demikian. Makanya sebaiknya orang yang sholat itu nggak pakai baju yang ada tulisan di punggungnya di belakangnya. Apalagi yang sifatnya iklan, ya, sifatnya iklan, ditulis nama perusahaannya, ya, ditulis tentang produknya di belakang baju itu, sehingga orang yang ada di shop belakangnya membaca itu. Nah, ketika itu bentuknya iklan sebuah perusahaan atau produk usaha dan lain sebagainya, itu berarti membawa sesuatu yang sifatnya bisnis ke dalam masjid. Nah, sedangkan yang namanya bisnis di dalam masjid itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Makanya Rasulullah SAW sangat wanti-wanti, jangan ada transaksi bisnis, jangan ada apapun ya yang sifatnya jual beli, transaksi di dalam ruangan utama masjid yang dipakai sholat.
Ketika ada orang pakai baju sebuah produk, maka doakan aja supaya usahanya itu rugi gitu. Ya, karena dia sudah mengganggu kekhusyuan. Yang sifatnya gambar saja nggak diperbolehkan, apalagi yang sifatnya iklan di baju yang ada di punggung seseorang itu. Nah ini hal-hal yang bisa menghilangkan kekhusyuan kita pada saat kita sholat. Dan yang terakhir adalah larangan melihat ke atas atau ke langit pada saat kita sholat. Layantahiyanna qaumun yarfa'una absarahum ila sama' fi shalah wa la tarji' ilaihim. Ya. Hendaklah benar-benar berhenti orang yang memandang langit ketika sholat. Jadi posisi kita sholat itu diharuskan menghadap ke tempat sujud, bukan kemudian kita memandang langit, ya, atau menongakkan pandangan kita ke atas. Yang diharuskan ketika kita sholat adalah melihat tempat sujud. Karena dengan melihat tempat sujud itu kekhusyuan itu akan dapat dibangun. Nah, oleh karena itu ada sebagian ulama yang melarang karpet atau sejadah yang banyak hiasannya. Ya, karena karpet atau sejadah banyak hiasan juga akan mengganggu kekhusyuan kita sholat. Ketika kita sholat takbiratul ihram, kita lihat gambar di sejadah, kok ini masjid nggak ada pintunya ya gitu. Nah itu menghilangkan kekhusyuan juga. Kok ini di gambar ini kok kubahnya begini ya gitu. Nah itu hal-hal yang bisa mengurangi kekhusyuan itu harus dihindarkan. Nah ini apa yang menjadi konsen kita pada saat kita sholat. Ini masih ada ternyata ya. Dua lagi larangan sholat di hadapan hidangan. Kita sholat tapi di depan kita ada makanan. Gimana perasaan Bapak Ibu? Gambar aja nggak diperbolehkan. Apalagi ini di depannya ada makanan. Gitu ya. Ya, tidak diperbolehkan sholat di depan hidangan makanan. Ya. Kemudian juga sholat. Ya, ini ternyata ada hadisnya nih ya. Tidak diperbolehkan sholat orang menahan kencing atau menahan buang air besar. Ya, karena dampaknya mengurangi kekhusyuan kita. Nah ini hal-hal yang bisa mengurangi kekhusyuan dihindari. Kemudian juga larangan menguap. Ini hadis yang terakhir ya. Larangan menguap, karena menguap itu termasuk perbuatan setan. Kalau bisa ditahan. Jadi Bapak Ibu yang walaupun sengantuk apapun, ya mohon ketika nguap itu ditahan supaya jangan ataupun kalau memang sudah nggak kuat itu ditutupin ya, disunahkan juga kita menutup dengan punggung tangan ya, dengan punggung tangan gitu. Nah ini hal-hal yang bisa mengurangi kekhusyuan sholat kita, bahkan bisa menjurus pada pembatal sholat kita kalau ini kita lakukan secara berlebihan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua dan bisa menambah kekhusyuan kita pada saat kita sholat. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan di-unmute. Ustadz. Ya. Ini Ustadz ini kan sudah menjadi kebiasaan saya kadang-kadang ketika sholat ada yang lupa mematikan ringtone, ya kan? Nah, kadang-kadang dia takut megang ringtone, matikan, mereject call-nya, takutnya ini sholatnya batal. Padahal kan itu mengganggu jamaah lain. Nah, sebaiknya gimana nih Ustadz? Karena ada juga bapak-bapak yang kadang-kadang marah setelah sholat bilang harusnya dimatiin ringtone, tidak membatalkan sholat. Nah, jadi bagaimana nih Ustadz? Ini kan kadang-kadang paling sering terjadi nih Ustadz kalau yang soal mematikan ringtone. Ya, ini berarti kondisi kontemporer ya. Kalau dulu kan mungkin hanya sekedar pasir, sekedar debu yang menempel, tapi sekarang bisa wujudnya dalam bentuk ringtone yang bunyi karena lupa mematiin HP gitu ya. Nah, bagaimana sikap kita supaya tidak mengganggu sholat kita dan juga sholat jamaah yang lain?
maka dimatikan saja gitu. Dimatikan walaupun tidak membatalkan sholat tapi mengurangi pahala sholatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi dimatikan saja Pak Julius ya, supaya apalagi kalau ringtone-nya itu dangdut ya atau musik-musik yang lain gitu. Nah, itu sangat mengganggu sekali. Makanya dianjurkan oleh imam ya supaya mematikan atau men-silent alat komunikasinya sehingga tidak mengganggu. Karena kadang-kadang ada yang sampai apa Ustadz sampai 1 rakaat dia nggak matiin, yang lainnya udah keganggu kan. Betul, makanya dimatikan supaya tidak mengganggu kekhusyuan sholat orang yang bersangkutan maupun jamaah yang lainnya gitu. Ya, ini tidak membatalkan sholat tapi mengurangi pahala sholatnya. Terima kasih Ustadz. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang lain silakan untuk bertanya, silakan meng-unmute mikrofonnya sendiri. Mungkin Bapak Ibu punya kasus juga ya, apa namanya, pernah ngalamin, punya kasus, pernah ngalamin lah kondisi-kondisi seperti ini, gitu ya. Apa namanya, bagaimana sholat dengan harus menggendong anak, gitu kan. Nah, di bab yang telah lalu kita sudah bahas juga tuh, kalau kita terpaksa harus bawa anak menggendong, maka harus diperhatikan adalah pada saat anak itu kita bawa ke masjid. Nah, pampasnya itu dalam kondisi suci atau memang sudah berisi gitu. Nah, maka kalau pampasnya dalam kondisi sudah berisi dengan yang najis, baik kencing maupun BAB-nya, maka kita dilarang untuk apa namanya menggendong anak ketika sholat. Kecuali kalau kita ke masjid itu pampasnya sudah diganti dengan yang baru ya. Kemudian ketika dalam kondisi bersih anaknya kita bawa ke masjid, kita gendong. Nah, masalah pipis atau tidaknya pada saat kita gendong kan kita nggak tahu tuh ya. Maka hal itu boleh tetap kita gendong karena posisi pada saat kita bawa kondisi anak itu dalam kondisi suci bersih ya, tidak ada najis yang dibawanya. Nah, ini harus kita perhatikan ketika kita membawa anak-anak ke masjid. Dan bukan satu larangan juga kita membawa anak-anak ke masjid. Bahkan Rasulullah SAW ketika beliau sholat itu ya sujudnya pernah lama banget gitu. Sampai ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah kenapa sih tadi sujudnya lama banget? Oh ternyata cucu beliau Hasan dan Husain itu sedang main ke rumah beliau, dan karena rumah beliau itu nyambung dengan masjid, ketika sedang sujud naik ke punggung kakeknya nih, ya dia main kuda-kudaan di punggung datuknya. Rasulullah SAW takut kalau kedua cucunya jatuh pada saat beliau bangkit, makanya beliau sujudnya lama. Nah, ya. Ini kaitan dengan apa namanya anak-anak yang kita bawa ke masjid. Nah juga kadang ada bapak ibu yang bawa anak sekaligus dipakein mukena dan bawa sejadah, ya. Sejadahnya itu bagus-bagus gambarnya. Ini kejadian juga di beberapa masjid. Di masjid saya juga sama. Ada apa namanya orang tua bawa anak, ya, bawa sejadahnya yang motifnya punya anak-anak juga. Nah di situ ada gambar apalah tokoh-tokoh ini ya film kartun, ada Spiderman, ada apalagi itu gambar-gambar itulah film-film yang film anak-anak itu. Nah ini sangat mengganggu sebetulnya kalau kita bawa anak-anak sejadahnya seperti itu gitu. Atau mukenanya yang banyak gambar juga, ini juga akan mengganggu. Makanya sebaiknya kalau kita bawa anak-anak sejadahnya yang polos aja gitu ya. Kita juga diharapkan sejadah kita tuh yang polos aja, nggak usah banyak gambar. Mau kena anak-anak juga yang polos aja lah gitu.
Sekarang orang kreatif juga ketika bikin produk kain sarung. Kain sarungnya itu ya gambar anak-anak semua lah, Ipin Upin dan lain sebagainya ya. Ya, ini sama seperti kondisi pada saat Rasulullah SAW mencopot hordeng yang dipasang di rumah beliau oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah pasang dapat hadiah dipakai hordeng, ternyata banyak gambar-gambar yang Rasulullah salat ya. Ya, karena Rasulullah kalau salat sunnah itu lebih banyak di rumah. Kalau salat wajibnya di masjid. Nah, ketika beliau salat itu jadi pemandangan yang mengganggu kekhusyuan. Nah, jadi ini hadis-hadis yang ditampilkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Bulughul Maram itu lebih kepada hadis-hadis yang menampilkan sesuatu yang bisa menghalangi kita dari kekhusyuan. Makanya beliau menjabarkan ini jangan sampai ketika hidangan sudah disediakan atau perut lapar sebelum sholat maka makan atau menuntaskan hidangan itu lebih didahulukan ya. Kemudian tidak boleh mata kita memandang ke atas pada saat melakukan ibadah sholat dan lain sebagainya, gambar-gambar ya baik di sejadah maupun di mukena atau yang ada di depan kita. Makanya masjid juga jangan terlalu banyak banyak hiasan gitu ya. Banyak hiasan yang memancing orang untuk tidak khusyuk di dalam salatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya Pak Yulis ya. Ya Ustaz. Ya Ustaz, silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dari apa yang sudah disampaikan ini membawa manfaat buat kita dan bisa kita hindari sehingga nanti kalau kita berbelian ya, beli sejadah, beli mukena, beli apalah yang akan kita pakai sholat, yang tadi itu harus diperhatikan ya, diperhatikan sehingga tidak terjadi di tempat kita baik di rumah maupun di masjid. Kemudian juga kita tidak menjadikan sesuatu yang bisa melalaikan sholat kita ya, baik mainin kancing, mainin kopea ya, seperti orang yang memainkan pasir atau konsentrasinya hilang karena membersihkan debu atau pasir di tempat sujudnya ya. Kemudian juga banyak menguap itu juga dihindari di dalam sholat. Makanya Rasulullah SAW memberitakan kepada kita kalau kita menguap itu mengucapkan ta'awud ya, sambil menguap ucapkan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena at-tasawuf itu adalah bagian dari makamnya syaitan. Jangan sampai kita menguap mulut kita nggak ditutup. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Ya, mohon izin Bapak Ibu sekalian.